selamat siang Mas Vito atau Mas Cornelius panggilannya. Halo, ya selamat siang. Saya Vito aja Oke. dipanggilnya. Ya emang kepikiran udah bikin jadwal siang ini buat ngobrol sih, bisa dibilang gitu. Oke, mau ngobrolin soal apa nih? Sebelumnya Mas Vito udah makan siang atau udah mandi gitu? Oh iya, udah kebetulan saya nggak puasa, jadi tadi udah Oh, cukup nggak puasa sarapan ya? dulu. Oke. Heeh. Jadi ya udah siap sih harusnya buat ngobrol hal-hal yang mau diobrolin ini. Oke. Lagi di mana nih Mas Vito? Oh saya di kosan aja. Oh, di Kebetulan hari kosan. Minggu, jadi nggak ngantor. Mhm. Daerah mana Mas Hmm. kosannya? Oh, di daerah Pancoran sih. Oh, daerah Pancoran. Bekerja atau masih kuliah? Oh, saya udah bekerja di perusahaan swasta. Eh, Mhm. Biasanya sih saya kan psikolog kantor, cuma karena nih hari Minggu, Mmm. kayaknya saya butuh ngobrol dari opini lain sih. Aktivitas sehari-hari gimana Mas Vito? Kalau sehari-hari, jadi sejak pandemi ini saya sebenarnya udah shifting dari berkendara jadi bersepeda. Oh, bagus Jadi ya. ya sehari-hari bekerja dan sepedaan aja paling. Oh, itu sepeda favoritnya di belakang Mas Vito ya? Oh enggak, ini sepeda yang baru Enggak ya? jadi gitu. Oh, baru Yang jadi. Oh, favorit ada punya lagi. berapa sepeda, Baru Mas? jadi. Saya ada 4, beda fungsi semua. Oke. Mhm. Oh, Jadi gitu. emang Sejak kayak kapan hobinya suka ya sepeda, Mas? sebenarnya dulu tuh dari kecil emang sepedaan sampai kuliah, terus tapi pertama kali kerja itu kan di Puri, sedangkan rumah di Depok. Jadi kayaknya kalau sepedaan Oh. kejauhan kan. Akhirnya udah mulai sepedanya pas sepeda mingguan waktu itu, kayak Sabtu Minggu aja Hmm. sepedaan. Sampai akhirnya sekarang Hmm. ngekos di Pancoran, kerja di Kuningan, ya udah kita sepedaan lagi aja. Dekat. Oke. Dekat 8 kilo aja. 8 kilo pulang Mhm. pergi tuh, sekali jalan? Enggak, sekali berangkat. Oh, sekali berangkat. Sekali Oke, Mas Vito berangkat. mau cerita apa nih? Saya bisa Eh, tahu? mulai dari mana ya? Jadi saya ini belum lama putus dari Hmm. hubungan sekitar 5 tahun gitu. Eh, dan selama beberapa minggu ini tuh ternyata saya butuh banyak ngobrol ke profesional karena hmm, apa entah saya nggak tahu juga sih, cuma kayak kok sedihnya nggak hilang-hilang ya, kayak malah saya udah beraktivitas, udah banyak ngelakuin hal tapi kok nggak hilang-hilang. Kira-kira ini wajar Hmm. kah? Atau saya kenapa sih? Saya bisa dibenerin nggak sih? Bisa disembuhin nggak sih? Sih makanya kan tadi Oke. ya saya bilang kayak makanya mau coba dengar dari opini psikolog lain. Gitu. Barangkali ada suatu hal yang saya miss atau apa. Oke. Itu sih sebenarnya. Putus cintanya udah berapa lama, Mas? Hmm, 1 bulan kali ya, sekitar 1 bulan sih Hmm. bisa dibilang. Iya 1 bulan 1 deh kayaknya. bulan, oke, 1 bulan putus cinta, terus, aktivitasnya masih lancar sepedaan gitu, kerja, kuliah, atau gimana tuh? Selama 1 bulan ini Ya, kira-kira apa sih yang udah Mas Vito jalanin gitu? jadi kayak kok saya udah mulai beraktivitas tapi merasa kosong ya, lebih kayak gitu sih. Kayak apakah ini kenapa gitu loh, kayak kenapa masih kosong padahal kayak sepertinya kalau orang lihat saya udah mulai menerima perpisahan ini gitu, tapi kok kenapa masih rasanya kosong dan ketika, eee, mungkin background sedikit,
saya dan dia kan kebetulan tinggal satu kosan gitu loh. Nah, dia sih udah Hmm. pindah kosan, tapi sayanya masih di sini. Jadi kayak Hmm. kenapa ya gitu loh, kok rasanya masih kayak nggak enak gitu di sini. Itu sih. Wajar sih ya Mas ya, pacaran 5 tahun, terus tinggal bareng juga gitu, segala sesuatu dilakukan bareng itu memang apa ya, sulit untuk dilupakan ya, bahasanya melupakan, kan berusaha untuk move on istilahnya gitu ya. Jadi memang mungkin harus ada beberapa hal yang Mas Vito jalanin tapi tidak sesuai kebiasaan mungkin. Apa ya? Contohnya kayak misalnya bangun pagi harusnya bagaimana, terus sekarang bangun pagi Mas Vito melakukan hal yang berbeda dari biasanya, kayak gitu. Atau enggak mungkin ada niatan pindah kosan nggak sih Mas? Atau Nah, selama sebulan sebenarnya ini Mas Vito merasa eh, berusaha stay dulu tapi udah baik-baik aja, terus keulang lagi gitu ingatan itu atau gimana? lebih kayak mungkin penghalangnya adalah karena saya punya peliharaan kan, dan nyari Mhm. kosan buat bawa peliharaan tuh lumayan susah ya. Terus kedua juga ada wacana kantor mau pindah ke BSD gitu. Jadi kayak Oh. apa nanggung gitu loh, tunggu sampai kantor pindah baru pindah kosan sekalian. Sebenarnya lumayan kepikiran hal-hal kayak itu gitu loh. Cuma ya kalau ngobrol sama teman sih disuruhnya pindah sih kayak ya gimana mau move on sih kalau lo tuh masih tinggal di tempat yang ada bekas memori sama dia gitu loh. Nah, makanya saya sih lebih kayak apakah ini harus dilupakan total atau saya harus berdamai atau saya harus mencari pacar baru atau apa ya gitu loh, kayak biar apakah saya udah cukup introspeksi gitu loh ke eh, apakah saya berbuat kesalahan yang tidak bisa terampuni dan bisa terulang lagi kayak jadi banyak self doubt gitu loh ke diri kayak am I doing the right thing, am I worth it, am I that good to the new person, to the new partner, or kalau sekarang sih memang nggak kepikiran buat balikan ya for now gitu ya, tapi perpisahan terakhir ini mungkin pertama kalinya buat saya juga kayak kalau orang bilang tuh pisah baik-baik. Sebenarnya nggak ada kalau baik-baik pisah. Kalau Nggak baik-baik ada. pasti nggak mungkin pisah, lebih tepatnya kayak gitu kan. Ya cuma makanya kayak oh, kok kenapa kosong gitu. Tapi kok satu sisi juga iya kayaknya udah nggak apa-apa sih harus pisah. Cuma kok gitu loh. Jadi saya banyak mempertanyakan diri dan efeknya ya walaupun secara aktivitas saya jalan kerja tapi berasa kayak robot kali ya yang kayak ya kerja ya memang karena harus kerja gitu-gitu. Jadi kayak kayak enough kah kayak seperti ini atau saya harus ngapain ya? Sejauh ini selama sebulan aktivitas apa aja yang udah Mas Vito lakukan yang bisa akhirnya membuat Vito sampai saat ini tuh bisa bertahan? Boleh diceritain nggak? Jadi sebelum pisah itu memang ya kan lagi sering sepedahan, ada event sepedahan jauh lah ratusan kilometer itu, terus banyak ketemu teman baru gitu. Jadi bisa dibilang sih kemarin punya support system baru gitu loh. Jadi kayak ya mereka sebisa mungkin ngebantu ngedistract ini dan sempat ada semboyan kemarin kayak malamnya party, pulangnya sporty, paginya anxiety gitu loh. Jadi kayak sebisa mungkin pulang kerja itu sepedahan, nyamper teman-teman, terus kayak ya udah kita minum aja lah. Minum, pulangnya masih sepedahan lagi, capek kan, udah minum, udah sepedahan pulang pergi, tidur gitu. Jadi cuma ketika bangun tidur ya anxiety lagi gitu loh. Ada di tempat ini, harus bekerja, bertemu memori, jadi kayak ya malah sering kalinya ujung-ujungnya saya bekerja di tempat teman-teman biasanya berkumpul untuk
apa ya, kabur gitu, atau makanya apakah saya ternyata harus lebih banyak stay di sini buat berdamai, atau ya itu sih yang saya nggak tahu. Oke. Sebenarnya yang aktivitas yang Mas Vito jalani itu udah cukup membantu menurut saya ya, karena segera bisa langsung keluar gitu, kenalan dengan orang, terus punya aktivitas baru itu udah salah satu bentuk bagaimana cara gue untuk move on gitulah ya istilahnya. Yang penting mindset-nya gini Mas Vito, ketika Mas Vito melakukan segala hal sesuatu yang baru itu, jangan ada pikiran untuk gue tuh melakukan ini untuk melupakan kayak gitu. Karena yang namanya kenangan 5 tahun itu tuh memang nggak bisa kita ngelupain kecuali kita amnesia gitu ya. Jadi jangan dilawan juga, jangan dilawan. Dilalui aja, dinikmati aja, karena memang ketika kita putus cinta, memang kita harus merasakan yang namanya kehilangan. Kita harus merasakan yang namanya kehampaan dalam diri sendiri gitu, karena setelah beberapa tahun bersama gitu. Jadi jangan dilawan, dinikmati, tapi sambil berpikir ternyata apa yang gue lakuin saat ini selama proses perubahan hidup gue yang tanpa pacar gue yang sekarang itu adalah suatu hal yang positif gitu. Siapa tahu kan hal yang Mas Vito anggap, yang tadi Mas Vito bilang apa gue ada apa sih kayak penyesalan lah gitu ya Mas ya, ibaratnya kayak salah di gue nggak sih, kenapa ini bisa terjadi, kenapa akhirnya kita memutuskan untuk berpisah yang katanya pisah baik-baik gitu. Jangan sampai berpikir seperti itu. Boleh mungkin untuk refleksi diri Mas Vito, misalnya, oke, gue salah di sini gitu. Pahami kondisi Mas Vito tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Terus Mas Vito juga mungkin curhat sama teman-teman kan, biasanya pasti nanya, gue sebenarnya tuh kemarin begini, kira-kira gue salah nggak? Coba diterima advice dari mereka gitu. Terus coba untuk belajar menerima kondisi saat ini. Kalau misalnya Mas Vito akhirnya bisa untuk tinggal sementara di situ sampai nanti pindah kantor ke BSD, terus malah nanti akan pindah kosan juga, malah lebih baik sih kalau memang seandainya bertahan di situ, mungkin dengan begitu malah Mas Vito bisa mempunyai suatu hal kekuatan yang baru gitu Mas. Jadi ternyata gue bisa ya tetap dalam memori itu, tapi gue belajar banyak di situ gitu, Fit. Kayak gitu, Fit. Aduh. Iya, halo. Maaf ya, keputus ya. Bukan waktunya kayaknya ya ini ya, tapi koneksi saya, maaf ya. Sorry. Oke, masih ke record ya. Halo? Mas Vito? Halo, halo. Halo, Fit? Halo. Ya. Halo? Ya. Halo, halo. Udah bisa ya? Maafkan internet kurang stabil. Ya, kendalanya begitu ya kalau konseling online. Semoga tidak mengurangi esensi kita hari ini ya. Pembahasan kita hari ini. Jadi Mas Vito tadi sampai di mana ya saya ya? Jadi Mas Vito nggak perlu menyalahkan diri sendiri terlalu dalam, karena pasti dalam setiap hubungan itu bukan hanya salahnya Mas Vito, bukan hanya karena ketidakmampuan Mas Vito yang membangun hubungan, tapi juga dari pasangan Mas Vito, karena kan memang satu orang itu dengan orang yang lain kan beda prinsip, cara pandang, walaupun kita bilang cocok, karena kan sebenarnya cocok itu kan
kamu punya lebih, dia punya kurang, kalian melengkapi gitu kan. Jadi anggap aja ini memang mungkin keputusan Mas Vito yang terbaik untuk Mas Vito dan pacar Mas Vito gitu. Mungkin memang belum berjodoh untuk bersama gitu mungkin, dan setiap hubungan itu pasti ada problem, masalah yang ada yang bisa dimaafkan, ada yang tidak bisa dimaafkan, ada yang mudah untuk diterima, dan itu adalah sebuah proses kita untuk memahami satu sama lain gitu. Mungkin Mas Vito bisa berefleksi di situ, bagaimana selama ini Mas Vito yang punya hubungan pribadi dengan seseorang yang mungkin Mas Vito sudah berusaha belajar untuk mengerti dia. 5 tahun itu waktu yang tidak singkat untuk belajar mengerti, belajar menerima kekurangan seseorang gitu. Apalagi terus Mas Vito masih harus berinteraksi dengan orang lain kan, enggak hanya dengan pasangan Mas Vito aja gitu. Jadi memang itu namanya adalah pengalaman hidup yang pasti setiap orang merasakan apapun itu bentuknya. Cuma saat ini Mas Vito rasakan adalah putus cinta gitu. Dari Mas Vito sendiri, masih ada kontak dengan mantannya atau benar-benar langsung putus kontak? Banyak yang nyariin kan buat udah nggak usah kontak-kontakan lagi lah gitu, kayak biar lebih gampang majunya gitu. Cuma itu tadi kan karena kita ya bilang ini kan baik-baik gitu loh. Terus beberapa barang dia juga masih ada di sini yang belum sempat diambil. Terus kayak kebetulan saya ada pekerjaan sambilan juga sama dia yang masih ongoing juga. Jadi kayak ya mau nggak mau tetap kontak. Cuma memang ketika kontak itu sistemnya adalah transaksional gitu, kayak ya lagi ada kayak kerja ya bahas kerjaan profesional lah gitu loh, lebih ke profesional, tapi nggak yang ya bahas perasaan, bahas not even nanya kabar atau apa, kita nggak, kayak ya udah ini udah kelar belum, besok ya, oke tunggu emailnya, paling gitu doang. Jadi sebisa mungkin ya membatasi diri buat nggak terlalu kayak gitu. Tapi gimana perasaannya ketika kontak langsung gitu? Biasanya kan memang untuk melupakan tuh maunya delete kontak, terus nggak follow-followan di IG, biasanya kan gitu ya, atau pokoknya menghilangkan segala cara. Tapi Mas Vito bisa melewati ini tuh rasanya gimana sih? Yang rada ngeri itu adalah ketika ya masih follow-followan IG, terus kadang tuh ada perasaan yang saya nggak mau tahu isinya apa yang dia post gitu. Jadi lebih kayak gitu sih, buat apa ya, itu cara jaga. Halo. Mas Vito, putus-putus. Saya kali gitu. Halo. Ya. Sorry. Halo, Mas halo, Vito, udah aman? internet saya nggak stabil nih. Coba bisa diulang nggak tadi? Maaf ya, putus-putus. Iya, jadi nggak apa-apa. Gimana? Jadi yang rada menakutkan kan ketika mungkin dia memilih mencari partner baru gitu, ketika saya masih dealing sama diri saya sendiri. Walaupun saya juga tahu dia nggak kayak gitu. Cuma mungkin kayaknya itu ketakutan yang kayak anjing, kalau sampai gue buka Instagram stories-nya terus dia ngepost cowok baru, kayaknya tetap bakal jadi pukulan sih buat gue gitu. Dan ketika gue ngepost sebaliknya, jadi pukulan buat dia juga nggak ya, kayak gitu. Jadi saya sendiri juga udah nyoba mulai open up, kayak ya udah mulai ketemu teman-teman lama yang kayak
mulai mencoba dating online buat ngobrol kayak gitu-gitu udah mulai coba sih. Cuma kayak ya itu ketika posisinya udah pulang ke kosan sendiri itu kayak wah berat banget gila di sini gitu loh. Karena sebisa mungkin di luar ya cabut aja yang lama balik udah capek tidur gitu Ah, sih. kenapa pilih dating online? Kenapa pilih dating online? Mm-mm. Saya Atau kebetulan cari hal baru yang lebih lebih ke arah suka mungkin teman punya dekat koneksi baru mungkin? sih. Kenapa? Nyari koneksi Hmm. baru dari seseorang yang mungkin nggak punya mutual gitu loh. Kayak itu kan fresh, nggak ada bias yang kayak lu kan dulu pacarnya ini atau kayak dulu kan lu ini gini 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 dulu lu gitu Oh. kayak nggak ada itu gitu. Jadi kayak bener-bener kenalan lembarannya baru semua, saling tahu satu sama lain gitu loh. Itu maksud Mm-mm. gue lumayan menyenangkan. Tapi gue memang nge-state di profilnya bahwa tidak mencari long term relationship dulu or marriage or any kind of Hmm. relationship. Jadi memang I take it Hmm. very casually, yang santai banget, yang udah dapat teman makan, karena kebetulan gue suka kulineran juga, dapat teman ngobrol gitu. Cuma itu sih ya mungkin biar ya biasa kan HP ada chat terus tiba-tiba nggak ada juga kayak gitu-gitu sih kayaknya biar Oh, sepi ya. iya kayak void-nya enggak kayak lubang hitamnya tuh masih ada cuma ya at least Mm-mm. dari gedenya semeter jadi berkurang lah gitu loh kayak ya gitu sih lebih kayak distraksi kali ya mungkin sih. Sebenarnya sih nggak masalah ya Mas ya. Kan pernah dengar ya kayak misalnya putus terus pelariannya cari orang lain gitu. Itu kan kayak Ya ibarat membohongi diri sendiri nggak sih? Sebenarnya masih ada luka gitu ya, masih basah, terus kita harus mau belajar memahami orang. Tapi it's okay kalau memang Mas Vito merasa itu nyaman untuk Mas Vito gitu. Namanya cari orang, cari teman kan memang tujuannya nggak harus pokoknya gue harus punya pacar nih, jangan jangan duluan sampai dia yang punya pacar nih, gue duluan nih kayak gitu kan. hmm, Itu malah jadinya bukan memperbaiki diri, malah menambah masalah perasaan hatinya Mas masalah Vito baru ya. sendiri gitu. Kayak masalah Iya baru iya lu buat masalah baru lu sendiri. iya iya Kayak iya. mendingan ya udah teman-teman say hello. Ya sembari kita tuh melihat sebenarnya gua Mas Vito ini sebagai sosok laki-laki di mata beberapa teman dating apps-nya Mas Vito tuh gimana sih? Ya nggak sih? Kita kan mau tahu kemarin kan pandangan dari satu orang wanita yang 5 tahun bareng sama Mas Vito. Ini untuk orang-orang yang lain yang baru, untuk bisa mengenal Mas Vito gitu, untuk bisa memberikan penilaian terhadap Mas Vito nggak masalah gitu. Selama itu tidak menghukum diri Mas Vito ya. Karena kan kadang kayak Mas Vito sepedaan, itu tuh supaya dampaknya memang positif ya Mas, tapi mindset pikiran kita itu yang harus diarahkan supaya juga positif. Jadi misalnya Mas Vito jadi sehat, jadi bugar, tapi pikirannya pun bukan karena gue putus cinta gitu. Memang dasar awalnya karena gue putus cinta, gue harus move on nih. Gue punya nih sepeda, tapi bukan bukan karena semata-mata putus cintanya gitu. Ketika Mas Vito Hmm. ketemu orang lain, ketika Mas Vito berkomunikasi dengan rekan kerja, teman teman apa sebaya, teman lama gitu. Sebisa mungkin kalau misalnya memang mereka nanya kok lu putus gitu, nggak perlu dihindarin kayak gitu. Nggak apa-apa, Hmm. semua orang kadang kadang memang kita nggak kepengen masalah lain masalah kita orang lain tahu ya. Tapi kalau misalnya kita mau berbagi sedikit, iya gue putus gitu. Kayak kan ada hal yang akhirnya lepas gitu loh. Oh orang lain tahu Hmm. gitu. Tapi itu secara nggak langsung Mas Vito membagi beban itu ke teman-teman dan akhirnya apa? Teman-teman Mas Vito kan juga memberikan dukungan yang positif gitu, nggak ngejudge Mas Vito. Apa itu salah satu bentuk apa ya perbaikan diri lah. Mungkin Mas Vito ke beberapa orang yang dipercaya tanya
kekurangan gue di mana sih kayak gitu. Gue tuh sebenarnya tipikal orang kayak gimana, nggak ada salahnya, bukan berarti ketika Mas Vito putus itu semua menjadi salah Mas Vito, semua menjadi beban buat Mas Vito gitu, enggak lah, karena Mas Vito harus bisa mulai berpikir ke depan. Oke, kemarin ketika gue sama dia nih, gue kerja, gue punya tujuan apa gitu kan, pasti. Terus ketika Mas Vito akhirnya sendiri, harus merubah. Gue kemarin planning gue begini. Nah, itu yang harus mulai Mas Vito pikirin. Sambil ya itu memperbaiki diri Mas Vito ke depannya. Oke. Jadi jangan ada pikiran Mas Vito tuh, ya gue kerja aja kayak robot. Enggak, Mas Vito kan kerja buat memenuhi kebutuhan Mas Vito. Makan, nggak boleh sakit istilahnya gitu kan. Gue harus bisa menghasilkan uang supaya gue bisa happy gitu. Happy dalam artian ya gue bisa makan sesuai yang gue mau gitu, memenuhi kebutuhan gue, mungkin ngoprek sepeda. Jadi ya memang bekerja itu adalah sebuah kebutuhan gitu, kebutuhan Mas Vito, kebutuhan setiap orang lah mencari nafkah gitu. Akan lebih happy kalau punya duit sih daripada happy nggak punya duit ya. Iya, udah putus cinta nggak punya duit, yang ada itu kalau di Korea tenggelam di Semaihan, Mas. Masalah baru lagi. Jangan begitu, di sini Ciliwung gede, Mas. Tapi kalau Mas nyemplung kebentur, bocor-bocor gitu kan, nggak langsung mati. Jadi jangan. Jadi yang terbaik, yang benar Mas Vito tuh udah ngejalin hal yang menurut saya sudah bisa menangani kondisinya sendiri sebenarnya. Cuma kan Mas Vito masih ragu gitu. Maksudnya Mas Vito masih, bener nggak sih nih gue begini gitu, kenapa gue masih rasa hampa itu sangat wajar ketika Mas Vito sendiri gitu ya. Aktivitas baru lain di rumah gitu, di rumah punya aktivitas apa yang coba berusaha pulang lebih cepat, terus ciptain hal-hal baru gitu. Karena kalau misalnya Mas Vito selalu akhirnya ini sebulan oke lah ya gitu, tapi bulan depan kalau misalnya Mas Vito masih begitu, Mas Vito akan terus lari. Itu rumah buat ditinggalin, Mas. Bukan cuma buat tidur. Jadi Mas harus berbagi memori, ciptakan memori baru dalam kondisi yang sama gitu, dalam kondisi keadaan yang sama gitu. Kan belajar menerima memang sulit, tapi percaya sih kalau Mas Vito itu udah melalui proses 1 bulan ini, saya yakin sih kalau misalnya Mas Vito memang kayaknya juga Mas Vito juga memang bukan tipikal orang yang ya udahlah gue lupain aja gitu kan, enggak ya, kayaknya nggak gitu ya Mas ya. Kayaknya masih harus diterima, enggak, kayaknya nggak gitu sih Mas. Apalagi masih chat-chatan sih kayaknya nggak gitu sih, kayak nggak bisa deh. Iya, itu juga ya bagus loh, misalnya bisa komunikasi secara baik, profesional gitu. Jarang-jarang orang bisa seperti itu, karena kalau orang berpandangan laki-laki itu paling gampang lagi putus cinta ngelupainnya, siapa bilang ya kan? Nggak ada buktinya gitu. Buktinya Mas Vito justru masih mau gitu loh. Ya ini bisnis gitu kan. Gua sama dia kerja, ya lakukan itu nggak masalah. Karena dengan benar-benar Mas Vito tidak melawan, Mas Vito menerima, itu jadi pelajaran buat Mas Vito untuk bisa takar, bisa mengimbangi antara perasaan dan pikiran Mas Vito gitu. Nggak masalah sih. Mau misalnya ngasih perhatian dalam apa dulu kan gitu. Jadi sekarang mikirnya gitu. Oh dia sakit, ya udah. Seprofesionalnya orang aja, kalau misalnya lo tahu sakit, ya enak banget. Oh ya udah istirahat aja gitu. Bukan berarti terserah mau itu cewek anggapannya, kok dia masih begitu sih. Gue berlaku seperti itu ya karena lo sebagai partner gue, seorang partner dimanapun ketika ngalamin kliennya atau apapun
yang terjadi sama mereka kan wajar dong untuk care gitu. Tapi di sini care-nya itu yang Mas Vito buat itu bukan karena ya lo mantan gue, bukan, tapi karena ya supaya pekerjaan kalian berjalan dengan baik aja, kayak gitu sih. Oke. Menurut saya sih gitu. Kira-kira dari Mas Vito sendiri masih ada yang ganjel atau masih ada yang kurang sih, jelas gitu? Ya kayak semoga kosong ini emang cuma fase aja sih. Jadi emang ya bener semua sih yang dibilang. Mungkin saya bisa coba satu-satu. Ya mencari spirit baru, semangat baru gitu. Tapi memang benar kayaknya kalau punya partner baru kasihan sih kalau saya masih dealing sama diri saya dan dia harus menjalani hubungan dengan saya yang masih belum ready buat punya hubungan baru sih, lebih kayak gitu. Ya. Gak apa-apa untuk lumayan. sementara sendiri. Lumayan ya. Saya lumayan. Nanti bisa sih, bisa. Iya, bisa dong. Gak apa-apa. Nanti ke depannya Mas Vito kira-kira mau ngapain dulu nih? Ke depannya mau ngapain? Kayaknya ya? sih bulan depan ya. Enggak sih. Paling bulan event sepedahan tetap. Besok. Yang ratusan kilometer tetap ada, tetap ikut. Karena itu udah kayak masuk goal tahunan kali ya, resolusi gitu ya. Resolusi tahun ini tuh emang mau kelarin event sepeda ratusan kilometer itu. Jadi ya dengan atau tanpa dia ya harus jalan plan ini. Nah kadang banyak yang bilang kayak lo sih sepedaan mulu ditinggal gitu. Ya enggak sih, kayak enggak sesimpel itu kali. Gitu. Enggak ya. Iya karena orang hanya melihat depannya aja. Iya makanya kayak ya bagus apa gitu. Cuma ya udah paling ya itu sih lagi coba nyebukin diri, ya udahlah kita sepedaan aja, ya tetap kulineran, nyari makanan enak, ya udahlah paling cuman goal jangka pendeknya sih yaitu yang goal tahun ini sih yang fokusnya mau ngejar itu dulu sih. Terus habis itu emang ada rencana sebenarnya mau lanjut S2 di luar sama kerja di luar negeri. Itu kayaknya plannya tahun depan. Jadi ketika kantor akhirnya decide pindah ke BSD, oke, gue ikut pindah atau gue pindah keluar. Cuma itu masih ada waktu tahun depan, jadi lumayan masih banyak waktu buat mikir sama prepare sih. Jadi kayak ya udah kita fokus di hal-hal kayak itu dulu aja deh. Kayak self love dulu kali ya gitu. Banget, itu harus. Karena kan dasarnya itu memang mencintai diri sendiri itu yang utama Mas Vito, baru kita bisa mencintai orang lain ya nggak sih? Perfect dulu diri sendiri, perfect dalam artian menurut takaran Mas Vito ya. Ini impiannya, tujuannya, cita-citanya tuh udah bagus banget kok ke depan gitu. Tinggal ditata pelan-pelan aja, nggak perlu diforsir. Jadi ya kalau capek berhenti. Kalau suatu saat Mas Vito merasa perasaan hampa itu muncul lagi, ya dinikmatin aja. Tapi jangan terlalu terhanyut gitu. Langsung segera sadar, gue harus ngapain ya. Pasti kecapai kalau Mas Vito bisa melalui yang sulitnya ini. Karena kalau Mas Vito mau menghilangkan nih, Mas Vito mau, gue mau lepas, gue mau nggak mau peduli sama perasaan gue yang kemarin, suatu saat ketika Mas Vito menjalin hubungan dengan orang lain dan ada kejadian yang sama terjadi, itu jadi double nggak sih rasanya? Bener-bener anjir nih gue ngelakuin kesalahan sama, berarti gue nggak berubah dong, kayak gitu nggak sih? Malah makin menyalahkan diri Mas Vito sendiri. Tapi kalau Mas Vito bener-bener bisa melewati tahap demi tahap, sakitnya, nggak enaknya itu bener-bener dijalanin, dirasain, itu namanya baru belajar, Mas. Nggak ada yang kelewat gitu loh. Kita kan belajar A, B, C susah banget. Kalau lu mau langsung Z, belakangnya kan nggak tahu sebelumnya. Nah, itu harus dilalui. Untuk bisa mencapai yang Mas Vito mau, kuliah S2 di luar, itu pasti udah angan-angannya udah kebayang kan Mas ya, kayak gimana gitu gue gitu. Dan itu Mas Vito bisa lakukan sendiri, ada ataupun tidak ada pasangan. Jadi ketika Mas Vito punya pasangan yang baru tuh,
udah lebih sedikit lebih tinggi dong ininya spesifikasi wanita yang kayak yang gue mau tuh kayak gimana gitu, bukan yang kayak dia kemarin. Bukan berarti yang kemarin itu jelek ya Mas, itu pelajaran buat Mas Vito, tapi pasti Mas Vito punya target yang lebih karena gue lebih baik, gue sekarang lebih baik dari 5 tahun yang lalu gitu. Pasti kalau Mas Vito mau berubah, pasti Mas Vito akan lebih baik dari 5 tahun dari hari ini. Besok nih Mas Vito bisa lebih baik lagi. Pasti kalau Mas Vito mau melewati dan jangan ada yang di skip gitu, jalanin aja gitu. Pasti besoknya masalah yang kecil-kecil kerikil-kerikil tuh udah biasa gitu. Karena lebih percaya diri, lebih pede, iyalah, pastilah kita kan mau yang terbaik buat diri kita sendiri. Sekarang nggak ada lah orang target nikah umur berapa, nggak nikah pun nggak masalah. Sekarang kayaknya lihat dunia luar tuh orang lagi gencar banget. Gue self love lah, gue mencintai diri sendiri, gue bisa mencapai tujuan hidup gue, apapun yang gue mau, beli apa, tapi berdasarkan jerih payah kita. Anggap itu pengalaman Mas Vito. Siap. Itu laksanakan. Oke. Semangat Mas Vito. Kalau misalnya ada something yang kira-kira mau ditanya lagi, boleh WA, boleh. Kita bikin jadwal kayak gini lagi, nggak apa-apa. Siapa tahu kan sebulan pertama, bulan berikutnya oleng dibenerin lagi. Gitu. Iya. Biasa ya, untuk komitmen tuh, komitmen konsisten sama diri sendiri. Dijamin deh dapat gantinya yang lebih berkualitas. Amin. Ya. Semangat. Amin. Saya doain ya Mas Vito tercapai semua cita-citanya. Satu, Mas Vito mampu kok. Terima kasih. Ya. Ya, semoga. Dari aku sih itu aja sih. Semoga bisa. Siap. Ya. Mari kita coba. Terus, lebih ceria ya Mas ya, lebih ceria. Oh iya, gitu. iya, Jadi iya, kelihatan gitu ya dari muka tuh orang banyak mikir yang mau ngedeketin juga ini orang serius banget sih, padahal doyan sepedaan. jangan kayak gitu. Kita harus berusaha terlihat happy di depan orang, itu nggak salah loh Mas. Kan itu daya tarik kita. Oke. Gitu. Oke. Semangat ya Mas Vito. Ya. Sip. Oke. Ya. Terima kasih ya buat Jangan ketemu lagi ya. Jangan ketemu lagi kalau galau. Semoga ketemu lagi udah nggak galau ya. Ketemu lagi udah nggak galau. Udah nggak galau. Oke. I'll keep you update. Betul. Oke deh. Ya, oke. Kita akhiri sesi ini ya Mas Vito. Yo, ya terima maaf kasih. Kalau ada salah kurang yang mungkin nggak pas di Mas Vito, mohon dimaafkan gitu ya. Oke, thank you. Selamat siang Mas Vito. Yo.